Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala awqata Ramadan ala ghairihi minal azman wa anzala fihi al-Qur'an hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladzi kana yakhussu Ramadan bima lam yakhussa bihi ghairahu min salatin wa tilawatin wa sadaqatin wa birrin wa ihsan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Penikmat Darsah TV, dalam program Berkah Ramadan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberi taufik wal hidayah wal inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita di sisa bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali dosa-dosa kita semua telah dimaghfirah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Penikmat Darsah TV dimanapun Anda berada, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa puasa Ramadan ini adalah wajib dan salah satu rukun Islam. Dalam arti kewajibannya hampir sama seperti rukun-rukun Islam yang lain seperti sholat dan lain sebagainya. Dan orang yang meninggalkan puasa secara sengaja tanpa uzur ataupun dalam keadaan tidak sakit, maka dosanya juga sangat besar. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang secara sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka puasa setahun penuh pun tidak akan pernah bisa menggantikannya. Menunjukkan bahwa betapa besarnya dosa seseorang yang secara sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur dan juga dalam keadaan dia tidak sakit. Penikmat Darsah TV dimanapun Anda berada, akan tetapi syariat Islam itu selalu memudahkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memaksakan seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, ada beberapa kelompok orang yang mana mereka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena beberapa uzur. Uzur yang pertama yaitu sakit. Apakah semua penyakit, apakah orang sakit boleh tidak berpuasa? Tentunya tidak. Lalu lantas sakit apa yang sekiranya membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa? Yaitu dikatakan oleh para fuqaha, sakit yang sekiranya membolehkan seseorang itu untuk tayamum. Misalnya apabila dia berpuasa, maka penyakitnya akan semakin parah ataupun harapan untuk sembuh akan semakin kecil apabila dia berpuasa. Nah, penyakit seperti inilah yang membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Bahkan fuqaha menyebutkan, walaupun seandainya sakitnya pun disengaja, seandainya ada orang meminum obat-obatan di malam harinya yang sekiranya menyebabkan dia itu sakit di pagi harinya, di siang harinya, besoknya, maka diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Akan tetapi jikalau sakitnya sakit ringan seperti demam, sakit kepala, ataupun batuk, pilek, yang sekiranya apabila itu dia berpuasa tidak menemukan masyaqqah, rasa kesulitan, dia tidak menemukan rasa kesulitan ketika berpuasa, maka tidak ada uzur untuk tidak berpuasa. Penikmat Darsah TV dimanapun Anda berada, uzur yang selanjutnya yang memperbolehkan seseorang itu tidak berpuasa yaitu musafir, orang yang bepergian, dengan beberapa syarat. Yang pertama yaitu bepergiannya harus dalam tujuan yang mubah. Artinya tidak boleh bepergiannya itu dalam keadaan untuk tujuan yang bermaksiat. Karena apabila seseorang itu bepergiannya
tujuannya bermaksiat, maka dia tidak boleh mengambil keringanan sama sekali di dalam pergiannya, seperti menjamak sholat, mengqashar, ataupun tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Bahkan fuqaha menyebutkan apabila seseorang itu bepergiannya itu tujuan awalnya adalah untuk jalan-jalan, bertamasya atau berwisata, maka dia tidak diperkenankan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan karena tujuannya untuk jalan-jalan ataupun wisata. Syarat yang selanjutnya yang memperbolehkan bagi seorang musafir itu untuk tidak berpuasa, yaitu bepergiannya harus jarak jauh, as-safarut thawil, yang mana kalau kita ukur dengan ukuran zaman sekarang, kemungkinan kurang lebih sekitar 83 km. Apabila seseorang musafir itu bepergiannya 83 km, maka dia sudah diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan dengan syarat juga bepergiannya sebelum subuh. Karena apabila seseorang itu ingin bepergiannya di siang hari, sementara ketika subuh terbit, dia masih belum bepergian, bahkan dia sempat berpuasa, kemudian dia itu bepergiannya di siang hari, maka dia tidak diperkenankan untuk tidak berpuasa. Penikmat Darsah TV, dimanapun Anda berada, uzur yang selanjutnya, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari sifat ini, yaitu apabila seseorang itu gila, maka orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa, tidak apa-apa untuk tidak berpuasa. Dan Imam Nawawi di kitab Al-Majmu' menyatakan bahwa orang gila itu juga tidak wajib qadha. Kelompok yang selanjutnya yaitu orang tua renta. Orang tua yang sekiranya dia itu sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, tidak kuat. Dan juga orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kedua, orang ini diperkenankan untuk tidak berpuasa karena memang tidak mampu. Akan tetapi diwajibkan untuk membayar fidyah, yang mana dalam ukuran zaman sekarang fidyah itu kurang lebih sekitar 600 gram dan wajib dari makanan pokok tempat daerah tersebut. Penikmat Darsah TV dimanapun Anda berada, kelompok yang selanjutnya yang mana mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu wanita hamil dan ibu menyusui. Dan ini di dalam mazhab Syafi'i ada perinciannya. Apabila seorang ibu menyusui atau wanita hamil, ketika dia berpuasa, dia khawatir kepada dirinya sendiri dan janinnya, maka wajib untuk mengqadha. Akan tetapi jika seorang ibu menyusui dan wanita hamil itu takut khawatir akan janinnya saja ketika dia berpuasa, maka selain wajib qadha, dia juga wajib membayar fidyah. Penikmat Darsah TV, dalam program Berkah Ramadan dimanapun Anda berada, demikianlah sekelumit faedah dalam ilmu fikih tentang bulan Ramadan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kurang lebihnya saya meminta maaf, beribu-ribu minta maaf. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.